Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun. Namun masih diberi kesehatan maupun juga nafas oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh bangun pagi semua karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan bangun pagi ini. Nah, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita percaya pembaharuan hati kita dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kesempatan hidup yang Allah berikan buat kami. Kami rindu membaca firman Tuhan dan pimpinlah hidup kami Bapa, biarlah kiranya menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak kaum, banyak bahasa, dan banyak suku, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, pagi ini kita akan masuk di dalam Kejadian, pasalnya yang ke-17 dengan topik sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Firman Tuhan berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun, perhatikan 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan dari kepadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerit kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun bayi yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang, dan salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya daripadanya, aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku
dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Ingat ya, Abraham itu disunat pada usia 99 tahun. Nah, berikutnya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang di isi rumah Abraham dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah membaca satu topik tentang Abraham dan Allah dalam sebuah perjanjian, dan dikatakan diberkati keturunan dan menjadi bapa segala bangsa orang percaya. Namun harus ada tanda perjanjian itu, dan tandanya adalah sunat. Sunat ini dikatakan secara lahiriah itu dipotong kulit katannya, kitannya. Jadi sebagai tanda perjanjian dari Allah kepada Abraham dan juga keturunan ke bawahnya sampai hari ini. Jadi orang yang disunat itu melaksanakan mengingat bahwa menjadi bagian dari keturunan Abraham, ya. Jadi mengikuti perjanjian sunat, ya, artinya melaksanakan hukum Taurat, begitu ya. Jadi lalu pertanyaannya, apakah Yesus disunat? Ya, dia laki-laki dan dia hari ke-8 disunat. Nah, menurut Lukas pasal 2 ayat 21 itu ya. Jadi Yesus pun juga disunat pada hari ke-8 dan dibawa kepada Allah dan diserahkan untuk disunat, ya. Jadi untuk melaksanakan hukum Taurat dan juga menggenapi hukum Taurat, Yesus disunat, itu Bapak Ibu. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang menjadi perjanjian, tanda dalam ikatan sebuah hubungan antara Allah dan Abraham, yaitu melaksanakan sunat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbagai fungsi dan makna dari sunat ini. Namun pertanyaannya adalah, ada yang namanya sunat daging, sunat secara lahiriah, ada juga yang disebut sunat rohani, ya. Jadi sunat rohani ini bicara tentang memotong, memangkas, atau yang berkaitan dengan yang dari dalam hati. Jadi misalkan memotong untuk tidak melakukan hal yang jahat, memotong pikiran atau menghapus pikiran yang berkaitan dengan keserakahan, kelicikan, keinginan jahat, perilaku jahat, itu disunat sehingga menguduskan diri, menguduskan hati. Jadi lebih cenderung itu dikerjakan oleh pimpinan Roh Kudus. Kalau perjanjian Abraham itu berkaitan dengan sunat daging, dilakukan, melaksanakan hukum Taurat, dipotong kulit katan. Tetapi di masa perjanjian baru, sunat hati, ya. Jadi sunat hati ini bicara tentang keinginan yang jahat itu disunat, perilaku yang jahat itu disunat, kekecewaan, kepahitan, keserakahan, keinginan jahat, itu disunat hatinya, keinginan dari dalam itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pimpinan Roh Kudus, diubahkan oleh Roh Kudus.
Manusia berusaha, nampaknya tidak bisa, sulit. Kenapa? Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan, maka akan terjadi penyakit itu terus-menerus. Keinginan hati itu. Sehingga oleh pimpinan Roh Kudus, banyak orang dimenangkan sehingga dia menjadi berkat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi, sunat ini menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Kenapa? Diberkati keturunan demi keturunan. Janji Allah digenapi, terjadi, dan dikatakan dilakukan itu terjadi, ya. Jadi janjinya Allah itu ditepati, terjadi, dan tergenapi pasti, ya. Sehingga butuh komitmen di situ, butuh komitmen bahwa sebagai tanda hubungan perjanjian kita adalah sunat ini. Biarlah pagi hari ini kita juga mau menyunatkan hati kita, pikiran kita, perilaku kita di hadapan Tuhan, dan biarlah kita oleh pimpinan Roh Kudus terus mau dibaharui dari sehari ke sehari. Persoalan mau disunat daging, itu pilihan Bapak Ibu. Yes. Sehingga menjadi tanda bahwa kita adalah bagian dari keturunan Abraham. Ya, keturunan yang secara lahiriah disunat. Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu disunat juga? Ini dia ya, ini kita akan terus giat di dalam Tuhan, sampaikan dan beritakan kabar baik ini. Tuhan Yesus memberkati.